mata ekonomi, tapi kok rasanya ribet banget ya? Pengen beli ini itu, pengen beli baju, sepatu, tas, dan lain-lain, tapi uangnya nggak pernah cukup. Itu semua adalah masalah ekonomi yang bakalan terus terjadi. Mulai dari dulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Tapi tenang, kita bakalan kupas tuntas semuanya di video pembelajaran kali ini. Yuk simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama saya, Ocha Salsabila Utama dengan NIM 2505, 30, dan 37. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu masalah pokok ekonomi. Yuk, kita mulai belajarnya. Nah, coba kita bayangkan, kita punya uang 100.000. Di satu sisi, kita pengen beli sepatu, tapi di sisi lainnya, kita juga pengen beli baju. Tapi, uangnya cuma cukup untuk satu barang. Kalau kita di posisi itu, kita pilih yang mana ya? Situasi tadi disebut sebagai kelangkaan atau scarcity. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah saat di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sehingga manusia harus melakukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, keinginan kita itu banyak, tapi alat untuk memenuhinya itu terbatas. Makanya, kita nggak bisa punya semuanya sekaligus. Contoh, kita punya uang 100 tadi, kita beli sepatu atau beli baju, kita harus membuat pilihan, nggak bisa untuk membeli semuanya. Karena adanya kelangkaan, kita diharuskan untuk membuat pilihan. Nah, setiap kita memilih, pasti ada yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Apa sih itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih suatu pilihan lain. Sederhananya, setiap kali kita memilih sesuatu, pasti ada yang dikorbankan. Kesempatan itulah yang dinamakan dengan opportunity cost atau kesempatan untuk mendapatkan hal lain yang sebenarnya juga bisa kita pilih. Contoh nyatanya sangat sederhana. Ketika kita lulus SMA, kita dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama, melanjutkan kuliah. Yang kedua, bekerja dengan gaji 1 juta. Dan yang ketiga, kita bertani dengan gaji 1.100.000. Kalau kalian pilih kuliah, kalian akan mendapatkan ilmu, tapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Dan sebaliknya, ketika kalian memilih bekerja, kalian akan mendapatkan uang, tapi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi nilai opportunity cost bukanlah ditambah, melainkan adalah nilai terbesar yang dikorbankan. Jika kalian memilih kuliah, kalian akan mengorbankan 2 nilai, yakni gaji 1 juta dan juga gaji 1.100.000. Sehingga nilai opportunity cost-nya adalah 1.100.000. Karena kelangkaan di atas, muncullah berbagai permasalahan pokok di dalam ekonomi yang terbagi menjadi 2, yakni masalah pokok ekonomi klasik dan juga modern. Yuk kita bahas satu-satu. Dalam teori ekonomi klasik, ada 3 masalah pokok. Yang pertama, produksi. Produksi adalah masalah. Bagaimana sih kita menghasilkan barang dan jasa? Apakah dengan cara memasak atau yang lainnya? Yang kedua adalah permasalahan konsumsi. Apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen atau tidak? Yang ketiga adalah bagaimana barang akan sampai ke konsumen atau distribusi tentunya. Ketiga hal ini harus berjalan dengan baik agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Untuk mengatasi permasalahan di atas, kita bisa melaksanakan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan teknologi. Yang kedua, menambah modal.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat, memperbaiki distribusi. Dalam ekonomi modern, masalahnya diringkas juga menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, what? Yaitu apa yang akan diproduksi? Apakah kita akan memproduksi baju, celana, sepatu, atau tas? Yang kedua, bagaimana cara kita memproduksi? Apakah membutuhkan mesin jahit, ataukah kita membutuhkan pembakaran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah whom. Untuk siapa barang diproduksi? Untuk anak sekolah, guru, atau tenaga kerja lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi modern, ada berbagai cara. Yang pertama, menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menggunakan metode produksi yang efisien. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti pajak dan juga subsidi. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah pokok ekonomi muncul karena adanya kelangkaan. Sehingga manusia harus membuat pilihan. Dan setiap pilihan pasti memiliki biaya peluang karena ada yang dikorbankan. Masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari A. Produksi, distribusi, konsumsi. B. What, how, for whom. C. Kapan, di mana, dan bagaimana. D. Permintaan, penawaran, harga. Pertanyaan kedua, what to produce artinya A. Bagaimana cara memproduksi. B. Untuk siapa barang dibuat. C. Barang apa yang akan diproduksi. D. Kapan produksi dilakukan. Pertanyaan ketiga, how to produce berkaitan dengan A. Jenis barang. B. Cara atau teknik produksi. C. Konsumen. D. Harga barang. Pertanyaan keempat, masalah ekonomi muncul karena A. Kebutuhan terbatas. B. Sumber daya tidak terbatas. C. Kebutuhan tidak terbatas dan sumber daya terbatas. D. Produksi terlalu banyak. Pertanyaan kelima, definisi dari opportunity cost adalah A. Biaya produksi. B. Biaya tetap. C. Nilai dari pilihan yang dikorbankan. D. Harga jual barang. Pertanyaan keenam, di bawah ini yang merupakan contoh masalah for whom to produce adalah A. Menentukan teknologi. B. Menentukan bahan baku. C. Menentukan siapa yang menerima barang. D. Menentukan lokasi pabrik. Pertanyaan ketujuh, diketahui seorang pelajar memiliki 2 pilihan. Pertama, bekerja paruh waktu dengan penghasilan 50.000 per hari. Kedua, mengikuti kursus dengan biaya 20.000 per hari. Dan jika pelajar tersebut memilih mengikuti kursus, maka opportunity cost-nya adalah A. 20.000, B. 30.000, C. 50.000, D. 70.000. Oke, itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Semoga kalian jadi lebih paham ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Saya Ocha Salsabila Utama, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.